Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama gue Saskia Fuad dan sahabat gue. Hai Sandika. Oke, di video kali ini kita nggak akan ngebahas apa-apa, tapi kali ini kita akan cerita tentang paranormal experience yang kita alamin. Oke. Oke, yang pertama bercerita yaitu Ais. Oke, gimana cerita lo, Is? Ini cerita gue alamin sendiri. Jadi gue pernah ngeliat. Gak ngada-ngada kan? Enggak. Oke. Kuntilanak itu terbang dan ngarah ke gue. Jadi dulu waktu kecil kelas 1 atau kelas 2 SD gitu, itu kalau misalkan malam-malam itu waktu itu kejadiannya pokoknya di atas jam 12 malam, jam 1 jam 2an lah. Itu gue kebelet kencing. Jadi dulu waktu kecil kalau misalkan malam-malam udah pada tidur terus gue kebelet kencing, kalau nggak berani ke kamar mandi, karena dari kamar depan ke kamar mandi di belakang kamar mandi rumah gue itu jauh. Jadi daripada ke kamar mandi, gue lebih baik keluar dan kencing di got. Jangan ditiru guys, namanya masih kecil ya kau. Masih kecil dulu, anak laki juga masih kecil, kencing di got kayak gitu juga biasa kan, apalagi udah malam, udah sepi gang. Nah jadi rumah ini kan rumah gue ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah. Rumah kelima ini dia ada pohon nangka. Dulu pohon nangkanya juga gede. Dan dulu waktu kecil karena ngencing terus ngadep ke sana, arahnya ke rumah sana, Rumah itu gotnya itu namanya masih ngantuk terus kencing, udah terus cuman ada putih-putih melayang di dekat pohon. Dulu gue nggak sadar itu kuntilanak atau apa. Pas lama-lama gue lihat, pokoknya pas baru-baru ngencing itu belum, pas sudah mau selesai, gue makin jelas karena penglihatan gue makin jelas karena makin sadar mungkin. Pas gue ngeliat itu ternyata ada pala, itu ternyata ada rambut, dan gue ngeliat mukanya jelas. Pokoknya intinya itu cewek melayang pakai baju putih, dan pas gue lihat dia langsung senyum terus ketawa. Habis itu gue langsung lari masuk, gue langsung tidur di belakang bokap gue, tau nggak? Terus ada cewek itu tuh yang baju putih itu duduk di sofa gue, dan dia ketawa cekikikan. Akhirnya gue tidurnya mepet-mepet sama bokap, sumpah. Terus gue kan madep ke belakang, itu tuh masih cekikikan, dan gue ngebalik dia masih duduk di sofa gue, anjir. Itu sumpah, itu kejadian yang gak pernah gue lupain. Terus pas pagi-paginya, lu inget gak kejadian semalam? Masih inget, dan gue langsung cerita juga ke bokap. Gue nggak tahu bokap gue masih inget atau enggak, cuman itu pengalaman gue pertama kali ngeliat setan. Oh my god, serem anjir. Oke, jadi gue juga pernah ngalamin kejadian cukup mengerikan ya. Jadi gue pernah sama teman-teman gue habis lulus SMA, kita nyewa apartemen di Bekasi. Dan apartemen, gue nggak bisa sebutin nama apartemennya di Bekasi. Cukup bagus sih, cukup terkenal juga, dan udah cukup lama juga itu apartemen. Dan lanjut cerita, gue sama geng gue itu ada 5 orang, termasuk gue, dan cewek semua gitu. Nah dari situ kita mau nyewa apartemen untuk tujuannya tuh untuk senang-senang aja, ngumpul-ngumpul, karena udah pengen lulus kan, segala macam, cerita-cerita bla bla bla. Dari situ akhirnya gue sampai di apartemen itu. Apartemen itu emang udah tua, masih ada yang huni, tapi gak banyak gitu kan. Namanya juga apartemen udah lama. Nah udah dari situ gue nginep, semua berjalan normal kayak biasa aja. Kita malam aja kita masih renang bareng, masih makan segala macem. Nah akhirnya jam 10-an itu kita mutusin buat tidur. Oke, jadi tuh gue di situ emang gue 5 orang kan. Nah gue karena satu kamar itu nggak muat, gue dibagi 3 sama 2. Nah udah dari situ bangunlah. Gue waktu itu di situ gue belum tidur, gue masih di luar. Jadi masih 2 orang di masing-masing kamar gitu. Nah ini kan ruang tamu, ini kamar utama, ini kamar kedua. Nah teman-teman gue itu masing-masing 2 orang. Gue lagi nonton TV, biasa gue lagi nonton TV, gue belum ngantuk, dan sampai akhirnya gue ketiduran di
sofa di ruang tamu dalam keadaan TV nyala. Nah, yang pertama itu gue ngedengar ada yang ngebuka kulkas. Tapi itu gue nggak bisa ngeliat karena gelap, bener-bener gelap, dan gue kayak lagi nyaru-nyaru gitu karena kan lagi ketiduran, terus kayak tiba ada denger kulkas, ya gue pikir itu teman gue kan. Nah ya udah, dari situ gue lanjut tidur. Terus temen gue lapar, biasalah cewek kan suka lapar tengah malam. Dia masak mie, semua pada bangun masak mie. Nah itu dari kamar utama itu kan 2 orang, dari kamar kedua kan 2 orang juga. Nah jadi yang lapar itu dari kamar utama 2 orang tuh keluar. Nah jadi yang terus temen gue yang ada di kamar kedua itu ikut ngebuka, gue juga lapar nih, gue pengen masak mie. Nah udah tuh masak mie, itu posisi pintu yang kedua itu kebuka. Itu kan kamarnya kamar kedua itu kan lumayan nggak sebesar kamar utama. Dan di kamar kedua ini jendelanya itu tuh masih gue ingat, itu di jendelanya itu gelap. Itu tuh kayak saluran air. Jadi tuh pas keluar jendela gelap, saluran, jadi emang cuma buat saluran air atau apa gue nggak ngerti. Terus abis itu langsung tembok apartemen yang buat ke lobby, yang buat ya mungkin pipa gitu. Gue juga heran sih kenapa jendela apartemen itu kayak gitu, yang pipa gitu, terus gelap gitu. Kayaknya kalau buat orang masuk itu kayaknya nggak muat gitu, nggak mungkin banget, kayak cuma pipa, ruangan pipa gitu. Nah udah gelap, nggak ada lampunya sama sekali. Nah udah gitu temen gue yang satu ini masih tidur 1 orang doang. Nah lagi makan, tiba-tiba itu sekitar jam 2-an gitu, pas gue duduk sofa gue kan emang ini TV, sofa kamar utama, kamar kedua, jadi gue duduk arah ke kamar kedua yang jendela itu. Pas gue lihat, tau nggak apa yang gue lihat itu? Kayak manusia bukan, tapi wujudnya itu warna hitam, jadi kayak dari bawah kayak kepala ular gitu, gini gitu, bener-bener kayak matanya merah dan kayak dia menjulur lidahnya. Itu gue bener-bener merinding banget, sumpah. Gue nggak tahu itu makhluk apa, tapi wujudnya tuh nggak kelihatan, bener-bener gelap, dan gue yakin banget itu nggak ada orang jam segitu, jam 2 pagi. Gue yakin banget itu bukan orang. Jadi gue langsung, demi Allah, gue langsung kayak gini, astagfirullahaladzim, gue langsung begitu. Dan di situ temen gue yang lagi tidur pun jadi kayak kebangun, kayak ada apaan sih gitu. Temen-temen gue pun langsung nyamperin gue, emang ada apa gitu segala macam. Gue nanya, gue masih belum bisa ngomong, gue masih kayak beneran gak sih ini gue apa halu gitu. Pas gue itu emang udah nggak ada, pas gue buka nih udah nggak ada, tapi bener-bener itu merinding banget. Gue baru pertama kali ngeliat berwujud seperti itu nggak bakal gue lupain. Itu kayak siluman gitu loh. Dan gue yakin banget itu bukan manusia karena jam 2 dan itu tempat gak muat. Ya, itu cerita dari gue. Lu masih ada lagi? Ada. Okay. Gue ada satu lagi. Gue masih merinding. Ini masih kecil juga ya. Jadi dulu gue bersahabat sama 3 orang. Ada rumahnya sebelah gue satu, terus depan rumah gue satu. Nah rumah yang sering kita mainin itu yang depan rumah gue karena dia rumahnya tingkat dan pokoknya dia rumahnya gede lah. Jadi kita sering main di situ karena dia juga dulu punya PS segala macam yang jadi seneng, yang anak-anak gak punya dulu. Yeah. Jadi sering main PS di situ, terus sering nginep juga karena rumahnya benar-benar cuman 3 langkah nyampe gitu kan. Jadi orang tua juga ngizinin kan. Jadi sering nginep. Dan dulu kamarnya teman kecil gue itu paling pojok deket kamar mandi. Dan dulu jadi gini, ini tangga, kamar, terus kamarnya dia, terus ini kamar mandi. Tapi anehnya itu di kamarnya dia kan ini ada jendela. Nah pas kamar mandinya ini kamar mandi tapi sebelah sininya tuh ada kayak bolongan gitu, bolongan buat ke lantai bawah. Tapi nggak ada tangga, kayak cuman balkon, bawah doang. Dan di balik jendela itu nggak ada injekan sama sekali. Dan waktu itu pas lagi nginep, bener-bener langsung ke bawah ya jendelanya. Kita tidurnya ngadep ke jendela kan. Terus gue tidurnya di lantai, dia tidur di kasur. Dan waktu itu malam-malam kita belum tidur, namanya anak-anak kalau nginep kan dulu suka
belagu iya. begadang. Jujur aja kita kalau nginep suka belagu begadang segala macem kan. Nah pas lagi pokoknya pas lagi tiduran lah, gue nggak ingat kejadiannya itu lagi ngapain, tapi lagi tiduran itu jendelanya hordengnya kebuka. Hordengnya emang kebuka, nggak pernah ditutup juga kayaknya kan. Itu malam. Dia model, tau nggak model jendelanya yang kayak dibuka tutupnya begini, set, set. Oh iya tahu begitu. tahu. Dulu kebuka juga mungkin biar adem. Terus Dan pas lagi diem aja gue ngelihat ke jendela, kalau di jendela itu lagi kayak ada orang diri dan ngintip. Sumpah gue langsung merinding sumpah, karena itu beneran ada yang ngintip diri. Awalnya belum terlalu jelas kan, gue juga kayak gak mungkin ada orang di situ. itu siapa yang notice pertama? Gue doang yang emang lu notice. doang. Lu doang yang juga notice. gak ada yang lihat. Terus gue lihat lagi dengan jelas. Pas gue intip, ternyata itu gue merinding langsung. Itu pocong, sumpah itu pertama kali gue ngeliat pocong. Itu pocong. Karena apa? Jujur aja kalau emang itu orang buat nakut-nakutin, itu gak ada injekan setelah jendela. Dan itu penampakan itu tuh bener-bener nempel sama jendela. Dia lagi ngintip begini. Dan itu tuh putih, mukanya hitam. Itu pertama kali gue ngeliat pocong di situ. Terus Jadi udah lu kasih tahu teman-teman lu enggak? gue diem aja, jujur gue diem aja. Kayak orang bego, tau nggak? Namanya juga masih kecil, shock kali ya, apa? Shock, aneh, bingung aneh. juga. Iya, itu Sumpah, bukan ya dari gitu. kecil kayak sama setan tuh nggak terlalu takut gitu. Cuma kaget aja. Dan itu pertama kali kuntilanak, gue udah pertama kali ngeliat setan itu kuntilanak. Dan yang kedua itu pocong. Setelah itu nggak ada lagi. Serem banget. Setelah itu gue nggak pernah ngeliat lagi, tapi gue jadi lebih peka untuk hal-hal kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ngerasain ada makhluk lain gitu yang ada di dekat gue, kalau gue lagi sendiri atau kemana-mana, ya gue tahu cukup ngerasain aja. Cuman jangan sampai dia nampak lagi. Gue nggak tahu sih kalau dia sekarang nampak bakalan kayak gimana. Kalau dulu pas kecil kan emang berani dan nantang. Cuman kalau sekarang kan mungkin udah terkontaminasi sama film-film setan atau apa yang wujudnya lebih Terus udah gitu gue juga denger nggak tahu ini mitos atau fakta ya, kalau lu diludahin pocong lu bakal sial seumur hidup, nggak tahu sial, tapi badan lu bau terus. Oh ya, ini gue ada penambahan lagi sebenarnya cerita. Ini dikit sih ceritanya. Jadi di rumah nenek gue di Bekasi itu emang udah lama banget dibangun. Dan kan rumah nenek gue itu 2 lantai. Ada 2 kamar, ya kan? Ada 2 kamar. Dan waktu itu gue sama sepupu gue itu tidur di kamar yang satu emang. Jadi kan ada 2 kamar, yang kamar depan sama yang kamar belakang. Nah, dari situ gue tidur sama sepupu gue di situ. Dan emang katanya dari kakak-kakak gue yang pernah tidur di situ emang ada penunggunya, tapi gue nggak tahu penunggunya kayak gimana segala macam. Namanya juga masih bocah kan, waktu itu masih SMP kan. Nah udah lanjut, singkat cerita, waktu itu gue lagi foto-foto sama sepupu gue, karena kan gue hobi foto sama sepupu gue kan. Lagi foto, lagi asik-asik, padahal lagi siang hari beneran, lagi siang hari foto-foto segala macem. Lagi-lagi cuma gue yang bisa ngelihat, maksudnya bisa ngelihat itu. Lu tahu pintu kan, lu tahu kamar yang itu gue nggak, yang kedua tangga, bukan? Kan deket tangga di sebelah kanan, di sininya. Iya. Yang sekarang udah jadi gudang, dulu kamar. Nah di kan kalau pintu itu ada sisinya dong, ada penjepitnya gitu, kayak apa, ada antara penyatu pintunya itu kan ada, lagi dibuka kan pasti kayak kebuka gitu dong. Ada rongganya. Ada space-nya, ya, ada space-nya kan. Di situ gua nggak tahu. Di situ gua lihat itu tangan kecil banget, tangan kecil bayi. Mungkin bayi tapi lagi begini. Jadi kayak ini kan pintunya nih, ini pintunya. Kayak lagi kayak gini. 2 tangan kecil, gua nggak tahu itu tangan siapa. Lagi-lagi gue merinding banget parah. Dari situ gue gak berani ngomong, gue gak berani kayak langsung kak, gue gak seberani itu. Jadi kayak gue masih ngeliat itu kecil banget, tangannya kecil kayak gini nih, kayak lagi kayak gitu. Terus pas gue nggak tahu itu kejadian udah lama banget,
Setelah itu gue nggak inget gue ngapain, tapi yang pasti banyak juga kejadian yang dialamin keluarga gue di kamar itu gitu. Kadang di tangga, kadang kata kakak gue tuh sepupu gue, suka ada orang jalan dari atas. Maksudnya suara dari atas kedengeran, ada yang jalan tapi buru-buru gitu, deg 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 gitu dari bawah, padahal sepi dan suka ada yang jatuh dari atas ke bawah. Itu beneran gue ngalamin banget waktu kecil. Waktu SMP lagi tidur bareng-bareng, malam-malam ada yang jatuh dari tangga dan kita semua pada gak berani. Itu apa? Padahal di atas posisinya tuh lagi nggak ada apa-apa. Lu tau kan rumah nenek gue Tahu. yang sebelum dibangun, sekarang udah dibangun. Dulu sebelum dibangun kan pernah kan? Iya. Itu sampai sekarang sih parah sih. Makanya buat kalian yang mau beli silakan. Kan dijual juga. Iya, mau dijual, dijual. dijual Bentar juga. lagi, Oke guys, itu tadi cerita paranormal experience dari kita alamin. ya dari kita yang pernah Kalian kita juga boleh ceritain apa paranormal experience yang pernah kalian alami di kolom komentar. boleh. Kasih ke kita cerita seru kalian saat ketemu setan. Mungkin pernah ketemu pocong atau kuntilanak yang gue alamin, tapi alhamdulillah itu masih kecil. Ya. Dan gue gak mau ketemu sama setan lagi, cukup ketemu sama teman-teman aja yang kayak setan. Oke. Oke, kalian juga bisa Request. request di komentar Video apa lagi yang mau kita buat. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my YouTube channel, dan jangan lupa follow my Instagram Saskia FAG dan _is_. okay, see you next video. Bye bye. Bye.